Kadang-kadang saya bingung ya dengan anak milenial. Kadang-kadang mengidolakan. Orang idola itu bagus. Misalnya idola dengan Korea, boleh atau tidak? Boleh saja, tapi bukan masuk ke hati. Cuman sebatas senang. Tapi amal perbuatan mereka kita tidak contoh. Kita harus mengidolakan siapa? Nggak ada lain. Kita harus mengidolakan baginda Nabi besar Muhammad. Orang Quraisy pada semua satu kota Mekah itu memuji akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad. Sampai gelarnya Al-Amin. Ya, orang yang paling jujur pada saat itu terkenal di kota Mekah. Fal khair kulluhu fil ittiba wasyar kulluhu fil ibtida. Pongkol daripada kebaikan ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba itu adalah mengikuti dan mencontoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasyar, maka contoh daripada keburukan, bukan contoh. Jadi artinya orang itu tidak akan menjadi sukses dunia dan akhirat, atau dia sukses di dunia, tidak sukses di akhirat. Mereka jauh daripada jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Ustadz, saya izin mau nanya. Mau nanya? Oh boleh, tapi kita ucapin salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Masya Allah segar-segar semua. Tapi udah ada temannya yang izin mau bertanya tadi. Coba silakan, mau tanya apa? Saya punya anak berusia 6 tahun. Saya mau minta bekal dari Ustadz bagaimana agar bisa mengajari anak saya untuk meneladani akhlak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini pertanyaan yang bagus. Kalau kita bicara tentang Nabi ini, tidak ada kalimat yang bisa terputus untuk menggambarkan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya pertanyaannya bagaimana cara untuk mendidik seseorang itu ikut daripada akhlaknya Nabi. Baik itu anak masih kecil atau orang yang sudah mulai dewasa atau orang tua, siapa saja. Ada perkataan daripada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Beliau mengatakan wasiratuhu sallallahu alaihi wasallam fi adabihi wa akhlaqihi wa agwalihi wa hadithihi wa ibadatihi masyhuratan ghair majhula. Faqad tarakana 'ala mahajjatil bayda wal hanifiyati sama lailuha kan nahariha fattabi'u wa la tabtadi'u fal khair kulluhu fil ittiba wasyarr kulluhu fil ibtida. Wasiratuhu sallallahu alaihi wasallam, sejarahnya Nabi. Jadi orang itu kalau peribahasa kita ini dikatakan gak kenal maka tak sayang. Jadi bagaimana orang bisa mengikuti langkah Nabi? Bagaimana orang bisa mengikuti akhlak Nabi kalau tidak kenal dengan baginda Nabi besar Muhammad? Makanya wasiratuhu sallallahu alaihi wasallam, sejarahnya Nabi. Ya, fi adatihi, kebiasaannya Rasulullah, adabnya Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, cara ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masyhuratan, sangat terkenal. Jadi tidak ada satu ulama pun yang menyembunyikan daripada perbuatan akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaupun kita, keluarga kita, adik kita, anak kita, kakak kita, orang tua kita, paman kita pengen seperti akhlaknya Nabi SAW, maka kenalkan mereka, bacakan mereka sejarah daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau kita tidak membaca sejarahnya Nabi SAW, jadi bagaimana kita akan mengenal Rasul, langkahnya Nabi, perjuangannya Nabi, sunnah-sunnah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang pengen sukses dunia dan akhirat, kalau dari kecil, kalau di dalam kitab Akhlak lil Banin, mendidik akhlak sesuai dengan akhlaknya Nabi itu memang paling bagus dari kecil.
ibarat dalam kitab Akhlak lil Banin. Waktu kita sekolah madrasah itu ada diajarkan akhlak lil banin, akhlak buat anak-anak. Kalau kita nanam pohon, misalnya pohon kelapa lah. Kita pengen nanam pohon kelapa, tentunya diluruskan dari kecil. Itu pohon kelapa ditaruh sebelahnya, diikat bambu-bambu, di tengah-tengahnya pohon kelapa, diikatkan dia supaya apa? Bagus, tumbuhnya lurus, ya, tumbuhnya jadi bagus dan lurus. Itu dari kecil. Tapi biasanya kalau itu pohon kelapa tumbuh dengan sendirinya, liar misalnya, terkadang dia akan tumbuh miring seperti ini. Kalau sudah miring seperti ini, sudah besar, sudah tua, sudah keras itu pohon, kira-kira kalau diluruskan akan lurus atau patah? Akan lurus atau patah? Akan patah. Begitulah orang kalau kenal biasanya, tapi hidayah nggak tahu. Kalau sudah akhlaknya buruk itu akan susah untuk diluruskan. Makanya pertanyaan yang bagus, diajarkan akhlak Nabi itu, diajarkan adab Nabi itu dimulai dari kecil, diperdengarkan salawat-salawat Nabi, diperdengarkan bagaimana Nabi waktu kecil, satu kota Mekah, ya, bukan satu orang, dua orang, tiga orang, satu kota Mekah yang walaupun pada saat itu Nabi belum menjadi seorang Nabi, ya, pada itu campur, yang musyrikinnya semuanya orang Quraisy pada saat itu, semua satu kota Mekah itu memuji akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad. Sampai gelarnya Al-Amin, ya, orang yang paling jujur pada saat itu terkenal di kota Mekah. Pada itu belum jadi Nabi, orang belum memusuhi Nabi. Kapan orang itu memusuhi Nabi? Ketika Nabi sudah mengajarkan Islam. Ketika Nabi sudah mengumumkan beliau itu menjadi seorang Nabi. Makanya banyak yang memusuhi Rasul. Tapi sebelum mereka tahu ini akan menjadi Rasul dan membawa ajaran baru bagi mereka, semua memuji akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad. Semua memuji adabnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang itu kalau pengen sukses, ya, bukan hanya sukses di dunia, tapi sukses juga dunia dan akhirat. Fal khair kulluhu fil ittiba wasyar kulluhu fil ibtida. Pongkol daripada kebaikan ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba itu adalah mengikuti dan mencontoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasyar, maka contoh daripada keburukan, bukan contoh. Jadi artinya orang itu tidak akan menjadi sukses dunia dan akhirat, atau dia sukses di dunia, tidak sukses di akhirat, mereka jauh daripada jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lantas mulailah ada pertanyaan orang yang kurang imannya. Apa pertanyaan? Oh, itu kan Nabi. Nah, banyak kan seperti itu? Itu kan Nabi, wajar. Nabi beriman, wajar. Nabi akhlaknya bagus. Kami kan manusia lemah. Saya mau tanya, Nabi manusia atau bukan? Nabi manusia atau bukan? Nabi manusia. Nabi diuji atau tidak? Ujian Nabi lebih besar jauh daripada ujian satu umat semuanya. Makanya beliau menjadi seorang Nabi, kuat dengan ujian. Ya. Bukan Nabi sudah kamu jadi seorang Nabi, enggak diuji, enggak. Nabi itu diuji karena ujiannya paling berat. Maka ada kalimat yang mengatakan, oh ini kan Nabi, itu kan Nabi, wajar beriman, wajar hafal Quran, wajar tahu daripada Al-Quran, wajar akhlaknya bagus, wajar adabnya bagus, itu kan Nabi, wajar megang kunci surga, itu kan Nabi. Nah, inilah orang yang tidak belajar tentang Nabi dan tidak mau belajar tentang Al-Quran. Allah sudah katakan di dalam Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta. Tidak kami utus seorang nabi bukan hanya kita pandai dengar sejarahnya. Oh, nabi bagus ya sejarahnya. Oh, nabi bagus ya adabnya. Hanya sebatas pandai mendengar tapi tidak pandai mencontoh. Itu yang salah. Kita semuanya mungkin tidak akan pernah sama seperti Nabi. Seujung kukunya akhlak kita tidak akan pernah sama seperti Nabi. Terus kalau tidak sama tidak mencontoh. Itu yang salah. Misalnya orang, oh saya sholat saya nggak bisa khusyuk. Terus nggak sholat. Ya, tetap sholat.
Kita nggak akan bisa sama dengan akhlaknya Nabi SAW. Tapi tidak stop, terus mencontoh daripada baginda Nabi besar Muhammad. Makanya itu sudah sangat jelas ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta. Tidaklah kami utus seorang nabi bukan hanya kita pandai dengar sejarahnya, tapi juga berusaha sekuat mungkin buat diri kita untuk mencontoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kapan? Dari kecil. Dan orang yang kecil mendengarnya dari siapa? Dari yang dewasa juga selalu untuk pandai mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita itu baca Quran bagus. Baca Al-Quran bagus, tapi juga bukan hanya Al-Quran yang kita baca, juga kita pandai untuk membaca sejarah Nabi SAW agar kita lebih kenal. Makanya anak milenial kita, Masya Allah. Kadang-kadang saya bingung ya dengan anak milenial. Kadang-kadang mengidolakan. Orang idola itu bagus. Misalnya idola dengan Korea, boleh atau tidak? Boleh saja, tapi bukan masuk ke hati. Cuman sebatas senang. Tapi amal perbuatan mereka kita tidak contoh. Kita harus mengidolakan siapa? Nggak ada lain. Kita harus mengidolakan baginda Nabi besar Muhammad. Ini kan milenial. Sebenarnya orang milenial itu siapa sih? Nabi itu nabi yang paling milenial. Nabi Muhammad itu nabi yang paling kecil tapi menjadi imam dari Nabi Allah Adam sampai sebelum Nabi Muhammad, Nabi kita pemimpinnya, baginda Nabi besar Muhammad. Nabi yang paling kecil, Nabi yang paling milenial, tapi Nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, Imamul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan rasul. Jadi harus siapa yang kita idolakan? Ya. Emang ini maaf, antum mengidolakan misalnya Korea. Emang orang Korea nyelamatin kita dari neraka? Nah, siapa yang nyelamatkan kita dari neraka? Siapa yang memberikan syafaat kita? Baginda Nabi besar Muhammad. Nabi doain kita setiap hari. Jadi dari kecil harus diajarkan dan dibacakan sejarah-sejarah Nabi. Dan yang mengajarkan harus mencontohkan juga akhlak baginda. Jadi bukan hanya mengajarkan lisan, kita juga mengajarkan dengan praktek. Nah inilah supaya bisa rumah tangga kita penuh dengan ayat-ayat Allah dan penuh dengan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk mengikuti jalannya Rasulullah, adabnya Rasulullah, daripada akhlak yang baik baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Hai, jumpa lagi bersama saya Chef Fania dalam kreasi resep CDA menu Ramadan. Kali ini saya akan bikin corn dog crab stick ala CDA. Langsung buat aja yuk. Kita akan bikin adonan pelapisnya. Kita perlu mencampurkan ragi, gula pasir, dan susu hangat. Akan kita tambahkan tepung terigu dan garam. Setelah 30 menit jadinya seperti ini. Adonan pelapis berikutnya ada tepung terigu, kentang goreng yang sudah dipotong-potong. Untuk resep kali ini saya akan menggunakan CDA crab stick. Dibuat dari ikan pilihan kualitas premium. Akan tusukkan ke dalam tusuk sate satu persatu. Kita gulingkan dulu ke tepung terigu, kemudian ke adonan kentang. Setelah jadi, langsung kita goreng. CDA crab stick, tasty and good quality. Nah, ini dia udah jadi corn dog crab stick ala CDA. Resep-resep CDA bisa diaplikasikan saat sahur ataupun berbuka puasa bersama keluarga, supaya tetap fit selama menjalani ibadah puasa.